Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Peristiwa ini melibatkan seorang perempuan muda yang berparas sangat cantik. Ia adalah seorang terapis pijat yang bekerja di daerah Mojokerto. Namun di balik rutinitas tersebut, tersimpan sebuah kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tempat ia mencari nafkah, justru terjadi sebuah peristiwa tak terduga yang mengubah jalan hidupnya dalam sekejap mata. Kejadian ini bermula ketika perempuan tersebut sedang melayani seorang konsumen. Selain bekerja sebagai terapis pijat, ia juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai penjual kue apem hitam untuk menambah penghasilan. Dari aktivitas itulah, awal mula malapetaka tercipta. Pelanggan tersebut ingin mencicipi dagangannya tanpa mengeluarkan uang. Saat perempuan itu tengah menghidangkan kue dagangannya, situasi perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Di balik kenikmatan yang sedang dirasakan, muncul sebuah aksi yang menyakitkan sekaligus membingungkan. Sebuah tragedi pun tak dapat terhindarkan. Dalam posisi yang sedang nanggung, si perempuan itu harus menghadapi takdirnya seorang diri. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan kali ini, saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan latar belakang kehidupan dari si perempuan itu hingga bisa bekerja di tempat terapis tersebut. Kisah ini disampaikan untuk tujuan edukasi dan pembelajaran tanpa bermaksud mengglorifikasi kekerasan atau menyinggung pihak manapun. Si perempuan yang harus bernasib buruk itu bernama samaran Ambarwati. Ia berusia sekitar 32 tahun dan bertempat tinggal di Kecamatan Loceret di Kabupaten Nganjuk di Provinsi Jawa Timur. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui sosok dari Ambarwati dikenal sebagai pribadi yang pendiam. Ia cenderung menjaga jarak dengan lingkungan sekitar. Perempuan itu bukan tipe orang yang mudah membuka percakapan, lebih memilih diam dan sesekali bercengkrama ketika membahas urusan yang penting. Sementara itu, latar belakang dari kehidupannya terbilang cukup kompleks. Dalam perjalanannya, ia ternyata sudah pernah menikah sebanyak 2 kali. Namun semua pernikahan itu tak berjalan dengan mulus. Kedua ikatan rumah tangganya harus berakhir dengan sebuah kegagalan. Hal ini dikarenakan Ambarwati kerap bertemu dengan para pria yang tidak bertanggung jawab. Nasib baik tak memihaknya persoalan hubungan asmara. Selain abai dalam memberikan nafkah, salah satu di antaranya bahkan menunjukkan sikap yang temperamental dan berujung pada tindakan fisik yang terjadi. Dari 2 pernikahan terdahulu, Ambarwati ternyata dikaruniai 3 orang buah hati yang masih sangat kecil. Yang pertama berusia sekitar 10 tahun, dan si bungsu diperkirakan baru menginjak ke-2 tahun. Pada fase tersebut, Ambarwati tentu dituntut untuk membesarkan mereka seorang diri. Sebagai sosok orang tua tunggal, apa yang terjadi di hidupnya tidaklah mudah. Beban tanggung jawab itu terasa sangat berat, apalagi keterbatasan soal finansial yang dimilikinya seakan terus menekan. Dengan latar pendidikan yang hanya lulusan sekolah menengah pertama, Ambarwati sulit memperoleh pekerjaan di pabrik ataupun menekuni pekerjaan formal lainnya. Di beberapa waktu silam, Ambarwati sebenarnya pernah melakoni pekerjaan sebagai seorang buruh cuci. Di sana, ia bahkan dipercaya untuk membersihkan rumah milik tetangga dekatnya. Namun penghasilan yang didapat tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang harus ditanggung. Nominal 400.000 dalam 1 bulan adalah nilai yang tak sepadan dengan tugas yang diembannya. Hingga suatu ketika, seorang teman masa kecilnya datang dan menawarkan sebuah pekerjaan. Mereka berdua kemudian mengobrol panjang lebar, dan si teman meyakinkannya bahwa dirinya mampu mengubah nasibnya yang tengah terpuruk jika mau ikut bersamanya ke Kabupaten Mojokerto. Pekerjaan yang ditawarkan adalah sebagai terapis pijat, sebuah hal yang terdengar asing di telinga Ambarwati. Namun sang teman menegaskan agar ia tidak perlu merasa bingung karena pekerjaan tersebut tidak menuntut keahlian khusus ataupun kemampuan tertentu. Selain bekerja sebagai seorang terapis, Ambarwati juga diminta untuk menjalani pekerjaan sampingan sebagai penjual kue apem hitam. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menambah penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada awalnya, Ambarwati menolak tawaran tersebut.
Di dalam hatinya, ia merasa bahwa pekerjaan itu tidak sejalan dengan prinsip hidup yang selama ini dipegang. Namun keadaan yang kian mendesak terus mengusik pikirannya. Teman yang membujuknya bahkan memperlihatkan pencapaian yang telah ia raih. Gelang dan kalung emas melingkar di pergelangan dan lehernya. Sementara ponsel yang digunakan merupakan keluaran terbaru dengan harga hampir 5 juta rupiah. Pemandangan itu menjadi godaan tersendiri. Ambarwati pun berada di persimpangan jalan, terombang-ambing antara kebutuhan hidup yang mendesak dan keyakinan yang selama ini berusaha ia pertahankan. Hingga akhirnya bujuk rayu dari si teman berhasil mengubah arah hidupnya, ia kemudian memutuskan untuk ikut bersamanya, memulai hidup baru dengan hal-hal asing yang belum pernah ditemui sebelumnya. Singkat cerita, Ambarwati akhirnya berangkat ke Kabupaten Mojokerto. Ia menumpang tinggal di sebuah rumah kontrakan yang disewa oleh temannya. Di tempat itulah, Ambarwati mulai diperkenalkan dengan pekerjaannya. Ia diajari cara melakukan terapi pijat, sekaligus diminta membantu menyiapkan dagangan kue apem hitam. Bahkan, ia diarahkan untuk membersihkan apem tersebut menggunakan cairan khusus agar tampak lebih mengilap dan menarik perhatian pembeli. Dalam kesepakatan yang akhirnya tercapai, sang teman meminta 30% dari hasil penjualan setiap malam. Pembagian tersebut disebut sebagai imbalan atas biaya tempat tinggal, sekaligus jaminan keamanan selama Ambarwati berada di sana. Berselang sekitar 3 hari kemudian, Ambarwati pun melangkah menjalani pekerjaan pertamanya. Pada awalnya, ia merasakan tekanan yang begitu kuat. Ada perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya, seolah apa yang sedang ia lakukan tidak sepenuhnya sejalan dengan suara batinnya sendiri. Namun setelah menerima hasil dari penjualan kue tersebut, Ambarwati akhirnya bisa bernapas lega. Penghasilan yang ia peroleh jauh dari dugaan sebelumnya, sebuah hasil yang tak pernah ia bayangkan mampu diraih. Meski harus terpotong bagian untuk sang teman, rasa puas perlahan muncul dan memberinya keyakinan bahwa ia mampu menafkahi ketiga buah hatinya. Menurut keterangan yang saya peroleh, pekerjaan yang dilakoni Ambarwati kemudian berlangsung hingga 1 tahun penuh. Dalam rentang waktu tersebut, sikapnya perlahan berubah. Dari awalnya penuh penolakan dan keraguan, hingga akhirnya ia mulai merasa terbiasa dan meyakini bahwa jalan yang ia tempuh merupakan bagian dari garis takdir dalam perjalanan hidupnya saat itu. Namun tak disangka, sesuatu yang semula ia anggap sebagai jalan kebaikan justru membawanya pada sebuah musibah yang tak terduga. Dari situlah satu perilaku keliru perlahan membuka jalan bagi keburukan-keburukan lainnya. Kejadian ini bermula ketika seorang pria yang menggunakan nama samaran Irwanto tengah merasa lapar. Dalam kondisi tersebut, ia berupaya mencari makanan untuk disantap dengan menghubungi beberapa penjual kue apem hitam yang berada di sekitarnya. Secara kebetulan, upaya itu kemudian mempertemukannya dengan Ambarwati. Keduanya pun mulai berkomunikasi dan melakukan kesepakatan transaksi. Irwanto menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan sajian apem hangat dengan kualitas terbaik. Permintaan tersebut disanggupi oleh Ambarwati dengan nilai transaksi sekitar Rp500.000. Tidak membutuhkan waktu lama, kesepakatan di antara keduanya pun tercapai. Namun pada posisi tersebut, Irwanto menyadari bahwa dirinya tidak memiliki uang sama sekali. Tawaran yang semula ia lontarkan hanya sebatas coba-coba tanpa perhitungan yang matang. Meski demikian, sikap Ambarwati yang sopan dan hangat justru menumbuhkan rasa penasaran dalam diri Irwanto hingga akhirnya ia benar-benar berniat untuk berjumpa dengannya. Pada saat itu, Irwanto kemudian mendatangi lokasi tempat Ambarwati berjualan. Ia melaju menggunakan sepeda motor dengan tergesa, menyimpan harapan bahwa pertemuan tersebut akan berjalan lancar dan menjadi awal dari sesuatu yang ia anggap menyenangkan. Sesampainya di lokasi yang dituju, Ambarwati menyambut kedatangan Irwanto dengan sikap ramah, sebagaimana layaknya seorang pedagang yang menghargai pelanggannya. Ia dengan sigap menyiapkan segelas air putih hangat, lalu mempersilakan Irwanto masuk sebagai tamu yang memang telah dinantikan. Suasana saat itu tampak biasa dan tenang, tanpa ada tanda-tanda bahwa pertemuan sederhana tersebut kelak akan berkembang menjadi sesuatu yang berbeda dari yang dibayangkan. Sekitar 5 menit kemudian, Ambarwati segera menyuguhkan dagangan kue apemnya. Ia memilih tidak berlama-lama, mengingat masih ada pembeli lain yang harus ia layani pada jam-jam berikutnya. Dalam keterangannya, Irwanto mengaku bahwa pada momen tersebut ia menyantap kue apem hangat yang telah disuguhkan.
Suasana saat itu berlangsung tenang, dan komunikasi di antara keduanya berjalan dengan lancar, seolah masing-masing memahami peran dan posisi satu sama lain dalam transaksi tersebut. Usai fase pertama selesai, Irwanto kemudian berhenti sejenak dan duduk di kursi yang ada. Ia sempat memperhatikan sekitar ruangan. Pada saat itu, ia memberi waktu kepada Ambarwati untuk beristirahat, sekadar menarik napas sebelum aktivitas kembali dilanjutkan. Sekitar setengah jam kemudian, proses tersebut kembali berlanjut ke tahap kedua. Situasi masih berlangsung seperti sebelumnya, tanpa ada perubahan yang terlalu mencolok. Namun di tengah proses penyantapan kue itu berlangsung, Irwanto dikejutkan dengan pertanyaan Ambarwati mengenai pembayaran yang telah disepakati. Pria itu tampak gelagapan dan kebingungan, tidak mengetahui harus berbuat apa, mengingat kondisi dompetnya memang sedang kosong dan ia hanya modal nekat saja. Pada titik tersebut Irwanto mulai merasa terdesak. Situasi yang terjadi tidak berjalan sesuai dengan rencana awalnya, hingga memicu perdebatan yang muncul secara tiba-tiba dan tanpa persiapan. Di tengah kondisi yang penuh kebingungan itu, Irwanto kemudian mengambil sebuah benda yang sebelumnya dibawa dari rumah. Saat itu pikirannya berada dalam keadaan kacau, sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Suasana berubah menjadi tegang dan mencekam. Dengan rasa takut akan diketahui oleh orang lain, serta tekanan situasi yang semakin memuncak, Irwanto merasa terdorong untuk mengambil sebuah keputusan yang kelak membawa dampak serius. Dan pada akhirnya, dalam situasi yang semakin tidak terkendali, Irwanto melakukan tindakan yang sama sekali tidak terduga. Peristiwa tersebut berlangsung dalam waktu singkat dan berujung pada kondisi di mana Ambarwati tidak mampu memberikan perlawanan. Kejadian itu menjadi titik paling krusial dalam rangkaian peristiwa yang terjadi, sekaligus menandai awal dari konsekuensi yang harus dihadapi oleh Irwanto atas keputusan yang diambilnya. Setelah itu Irwanto memilih meninggalkan lokasi kejadian. Ia segera pergi dengan mengendarai sepeda motor, menjauh dalam keadaan panik dan pikiran yang tidak lagi jernih. Tanpa menoleh kembali, ia melaju meninggalkan tempat tersebut, didorong oleh keinginan untuk segera menjauh sejauh mungkin. Menurut keterangan yang saya peroleh, hanya berselang beberapa menit setelah kejadian tersebut, teman Ambarwati tiba-tiba dikejutkan oleh kondisi yang tidak biasa. Rasa curiga yang muncul mendorongnya untuk segera memastikan keadaan, hingga akhirnya ia mendapati sebuah pemandangan yang membuatnya terpaku dan panik. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berteriak meminta bantuan kepada warga sekitar. Kepanikan dengan cepat menyebar, suasana yang semula tenang berubah menjadi riuh oleh kegelisahan dan rasa tidak percaya. Warga yang berdatangan pun segera mengambil langkah untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwenang, agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Tak lama berselang, peristiwa tersebut segera ditangani oleh pihak terkait. Bersama tim medis, mereka mengevakuasi perempuan itu ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan, sekaligus menjalani proses pemeriksaan lanjutan yang diperlukan. Sementara itu, aparat berwenang langsung bergerak melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan saksi serta bukti awal yang berhasil dihimpun, sekitar 10 jam kemudian tim penyidik berhasil mengidentifikasi dan menetapkan satu orang terduga sebagai pelaku utama dalam insiden tersebut. Tanpa menunggu waktu lama, petugas segera melakukan penyergapan. Proses pengamanan berjalan lancar dan sosok yang diketahui bernama samaran Irwanto berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Pria yang berusia 20 tahun itu kemudian mengakui semuanya. Ia mengungkapkan penyesalan yang sangat mendalam. Segala yang terjadi adalah tindakan spontan, tak ada niatan sama sekali melakukan hal tersebut. Menurut keterangan yang saya peroleh, Irwanto kemudian ditetapkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Proses penanganan kasus pun terus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan informasi yang beredar, Irwanto terancam menjalani hukuman dalam jangka waktu yang cukup lama dengan ancaman maksimal mencapai 15 tahun. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran. Bahwa dalam menjalani hidup, terutama saat berada dalam kondisi sulit, setiap pilihan tetap memiliki konsekuensi yang tidak selalu terlihat di awal. Kebutuhan hidup memang seringkali memaksa seseorang berada di persimpangan jalan. Namun, penghasilan besar yang datang secara cepat tidak selalu sebanding dengan risiko yang tersembunyi di baliknya.
Tanpa disadari, keputusan yang diambil demi bertahan hidup bisa membuka pintu pada situasi yang jauh lebih berbahaya. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan, memahami lingkungan yang akan kita masuki, serta tidak mudah tergoda oleh janji hasil instan. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dalam setiap langkah, dijauhkan dari pilihan-pilihan yang berisiko, serta dipertemukan dengan jalan hidup yang lebih baik, lebih aman, dan penuh keberkahan. Semoga pula setiap pengalaman yang kita dengar maupun alami dapat menjadi pelajaran berharga untuk menata masa depan dengan lebih bijaksana.